Hello, welcome back to grup pejuang kedinasan. Pada video kali ini, rasanya aku excited banget nih buat bahas sebuah materi Inggris, terutama dalam topik tenses, kayak gitu ya. Mengapa tenses merupakan suatu materi yang kebanyakan orang nih merasa bahwa materi ini sulit gitu ya. Ya karena ada suatu trik-trik tertentu dan ada suatu cara-cara tertentu gitu ya dalam menganalisis soal tentang tenses ini kayak gitu. Jadi kayak banyak aturannya gitu kan, banyak rumusnya sehingga banyak orang ini kayak kesusahan gitu. Padahal sebenarnya sih simple, sesimpel itu gitu mengerjakan soal tenses. Maka dari itu pada video ini aku akan berusaha menjelaskan uh, materi tenses dengan bahasa yang ringan, bahasa yang sederhana, dan yang dapat dimengerti sehingga kedepannya kalian lebih mudah mengerjakan soal tipe tenses. Oke, kita langsung mulai. Nah, tenses sendiri dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 16 jenis. Banyak banget ya. Kalau dihafalin satu-satu, udah pasti pusing itu. Dengan rumus yang sebegitu rumitnya. Tetapi, sebenarnya tenses sendiri itu hanya memiliki 5 dasar atau 5 basic. Oke, aku langsung jelaskan saja. Basic yang pertama itu ada present. Present hanya digunakan untuk kebenaran umum atau fakta. Contohnya fakta seperti matahari terbit dari timur. Itu kan fakta. Maka pernyataan seperti tadi wajib menggunakan tenses present. Kemudian ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini seperti makan siang, makan pagi, mandi, kayak gitu ya. Daily activities, kayak gitu. Dan terakhir, biasanya kalau di soal, kalau nggak ada time signal atau penunjuk waktu, nah itu kemungkinan besar dia menggunakan tenses present. Oke, paham? Lanjut ya. Kemudian ada basic past. Past itu merupakan penunjuk kayak kejadian yang terjadi di masa lalu gitu ya, atau masa lampau gitu. Kita lanjut yang ketiga, ada future. Future merupakan penanda suatu pernyataan yang terjadi kejadiannya nih di masa yang akan datang, di masa depan, belum terjadi sekarang, kayak gitu. Terus ada continuous, merupakan kejadian yang sedang berlangsung. Kejadian yang sedang kamu lakukan saat ini dan ada durasinya, sedang berlangsung gitu ya. Itu menggunakan continuous. Dan yang terakhir ada perfect. Perfect merupakan kejadian yang telah terjadi dan memberikan efek ke sekarang. Jadi kejadiannya sudah terjadi di masa lalu, tetapi dari kejadian masa lalu itu memberikan efek sampai saat ini, gitu ya. Biasanya sih ditunjukkan dengan time signal kayak since atau for 2 hours kayak gitu. Itu menggunakan perfect. Jadi, ketika kamu telah sangat-sangat memahami basic-basic ini, maka tipe soal yang serumit apapun, kamu pasti akan memahaminya. Contohnya, aku beri contoh satu aja ya, supaya kamu memahami penggunaannya 5 basic ini seperti apa. Misalnya, ada kejadian yang sedang berlangsung, tetapi terjadinya di masa lalu. Nah, bingung nggak tuh? Biasanya soal Inggris kayak gitu ya. Nah, maka dari itu, kejadiannya sedang berlangsung dan terjadi di masa lalu. Maka menggunakan past continuous. Kayak gitu ya. Digabung-gabungin aja, di combine kayak gitu. Oke, sampai sini paham? Untuk detail-detail penjelasannya nggak sampai 16 lah ya. Aku ambil ya penjelasan 8 tesis aja. Kalian simak video selanjutnya.